Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah tidak lupa dan senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sebagaimana setiap saat kita dituntut untuk meningkatkan kerja dan kinerja kita, maka lebih layak lagi untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tema tentang menjadi sebaik-baik manusia. Ini sangat penting sekali karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu menjadi sebaik-baik ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat Islam itu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan, diciptakan, dititahkan untuk manusia. Ini titah kita sebagai umat Islam. Nah, pada saat itu tentunya adalah sahabat Nabi SAW, karena ayat ini turun kepada mereka, para pembela Nabi SAW. Khaira ummah ini satu gelar yang luar biasa para hadirin sekalian. Kalau kita renungkan ya, kita umat Islam ini umatnya Nabi Muhammad SAW, ini adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha, ya, maksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yakni khairan nas linnas, sebaik-baik manusia untuk manusia. Makanya sebagai umat Islam harus memiliki, ya, mempunyai mental sebaik-baik ummah. Karena untuk itu Nabi SAW diutus. Tidak boleh umat Islam menjadi umat yang minder, umat yang terbelakang, umat yang remeh, dikecilkan, tidak. Karena memang titahnya begitu. Titahnya menjadi seorang, ya, pemenang, menjadi umat terbaik, menjadi umat yang tinggi di atas umat-umat yang lain. Nah, Nabi SAW begitu juga di dalam Al-Quran ada banyak siapa saja mereka yang termasuk sebaik-baik manusia itu. Paling tidak ada 12 para hadirin sekalian yang insya Allah akan disampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau ada kriteria ini pada diri kita, maka kita patut bersyukur dan berbahagia. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir ya. Kafir ini bahasa syariat, begitu juga bahasa Islam, bahasa agama, dan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku. Makanya nggak usah malu ketika kita mengucapkan kata kafir ini. Ya, silakan dicek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kafir itu artinya orang yang ingkar. Makna yang kedua, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, mengacu kepada makna syariat kan ya. Jadi nggak masalah, ini udah jadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, memang begitu. Ya, diserap dari bahasa Arab, dan banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab. Seperti kursi, gitu kan, kitab, ya, masjid, sajadah, banyak sekali musola. Udah jadi bahasa kita. Seperti kafir juga begitu. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan Yahud wan Nasara, wal musyrikin, para penyembah berhala, fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk atau manusia. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang memberikan tazkiyah, yang memberikan pujian, ini Allah langsung. Ya. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang kedua ya. Dari Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allam, belajar. Ya, kita semuanya adalah orang yang ajami. Orang-orang yang terlahir memang dititahkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara bahasa induk kita adalah bukan bahasa Arab. Dan Al-Qur'an diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan gamblang. Nah, ini satu motivasi kepada kita untuk belajar Al-Qur'an. Belajar melafadzkan huruf-hurufnya, belajar tajwidnya, belajar termasuk tafsirnya, kandungannya. Ini man ta'allamal Qur'an, bukan sekedar belajar membaca saja, tidak. Belajar membaca, begitu juga memahami kandungan ya, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Nah, selama ini kan biasanya dipahami hanya ini untuk orang yang qari saja, tidak. Ini bagi siapa saja yang belajar Al-Qur'an dari segala sisinya. Dari segi membacanya, yaitu udah sudah paket lah. Karena kalau kita sholat pasti baca Al-Qur'an, mau tidak mau itu. Minimal itu adalah target minimal, itu adalah Al-Fatihah. Nah, itu harus dibaca itu. Karena merupakan rukun kan. Lebih daripada itu ditingkatkan, yaitu mempelajari kandungannya, isinya, tafsirnya, wa 'allamahu, diajarkan. Ini sebaik-baik manusia. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Qur'an. Ya, karena dia menuntun. Membacanya saja satu huruf itu 10 kebaikan. Tidak ada pada kitab-kitab yang lain itu. Makanya para ahli Al-Qur'an ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an dimuliakan. Pembawa wahyu Al-Qur'an Jibril mulia, diturunkan kepada orang yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, di bulan yang mulia, di malam yang sangat mulia, Lailatul Qadar. Nah, yang berinteraksi dengan Al-Qur'an sangat mulia. Ya, maka berbahagialah para hadirin sekalian ketika setiap hari kita dimudahkan untuk membaca, merenungkan isi Al-Qur'an.
bahkan menjadi aktivitas wajib kita, bukan kita luangkan waktu, memang harus jadi aktivitas wajib. Sebagaimana kita makan setiap hari 2-3 kali, bahkan ada yang lebih kan, maka membaca Al-Quran pun sebaiknya bukan hanya sekali 2 kali. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Pada suatu hari Nabi SAW duduk bermajlis dengan para sahabatnya. Kemudian beliau mengucapkan atau mengatakan sebuah pertanyaan. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian aku kabarkan siapakah manusia terbaik dari kalangan kalian, dari yang paling buruk? Qala fasakatu. Mereka langsung diam. Diulangi sampai 3 kali. Faqala rajulun bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Akhbirna bi khairina min syarrina. Kabarkan kepada kami siapakah orang atau manusia terbaik itu. Jadi himmahnya ya, oleh pengajaran Nabi SAW itu kita memang diupayakan ya untuk menjadi manusia yang terbaik gitu. Qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik diharapkan kebaikannya. Orang yang paling diharapkan kebaikannya dan dijauhkan keburukannya ya. Atau dijaga keburukannya. Artinya orang yang paling baik akhlaknya, perkataannya, muamalahnya, ini adalah sebaik-baik manusia. Yang keempat, orang atau manusia yang paling baik adalah manusia atau orang yang paling baik kepada keluarganya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Ya istrinya, ya anaknya, ya bapaknya, ya saudaranya. Nah, ini anjuran agar kita memiliki akhlak yang baik. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Berbuat baik kepada istri misalnya dengan apa? Dengan menafkahi mereka, dengan menempatkan mereka di tempat yang layak. Askinuhunna min haitsu sakantum liwujudikum wala tudharuhunna litudayyiqu alaihin. Kan begitu konsepnya ya. Ditempatkan di, ya kalau nggak punya rumah dikontrakan ya, disewakan di tempat yang layak. Jangan membuat mereka sempit gitu. Wala tudayyiqu alaihin. Kemudian diberikan nafkah ya. Kemudian berbuat baik kepada mereka ya. Jangan kau tinggalkan kal mu'allaqah. Kalau memang dicerai ya dicerai dengan baik gitu ya. Tidak digantung perkaranya, dinafkahi tidak, dicerai juga tidak, dibiarkan ya. Fatadharuha kal mu'allaqah, seperti orang yang nggak punya sandaran, nggak punya gantungan gitu. Jadi nggak jelas statusnya. Nah, ini berbuat baik kepada istri, kepada misalnya anak, dengan apa? Dengan mengajari mereka ya, perkara-perkara agama yang pertama. Terutama di zaman seperti ini para hadirin sekalian ya, di mana kerusakan akhlak ya dan moral itu sudah sangat parah sekali. Bukan hanya tingkat orang dewasa, enggak, anak-anak, wabil khusus remaja. Banyak ya hal-hal yang meresahkan itu. Makanya ya, peran keluarga ini sangat besar sekali, dan terutama adalah kepala keluarga. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan ini benar nyata ya. Banyak dari istri-istri beliau yang testimoni, memberikan satu pernyataan bagaimana perlakuan Nabi SAW kepada mereka, tentang kebaikan akhlak beliau, tentang keadilan beliau ya,
tentang keramah tamahan beliau, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, manusia yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan mau menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik Islam kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi SAW mengaitkan antara keislaman seseorang dengan akhlak seseorang. Karena memang yang namanya Islam itu adalah dinun akhlak juga, agama yang sangat memperhatikan akhlak atau moral, ya, hal-hal yang tidak layak, tidak pantas saja dijauhi, apalagi yang haram, ya. Akhlak ini secara umum, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada teman, ya, kepada misalnya pembantu, budak dan lain sebagainya. Ini dijelaskan semuanya di dalam Islam, ya. Bahkan beliau diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Makanya yang paling baik keislaman di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya tidak heran kalau zaman sekarang banyak para pakar pendidikan yang berusaha memberikan konsep, ya, membangun konsep bagaimana pendidikan akhlak. Karena memang rusaknya sudah cukup dan bahkan sangat parah, gitu ya. Idza faqihu, kalau dia faqih, belajar, gitu ya. Beliau juga bersabda, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang keenam, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling paham dalam masalah agama. Fa khiyarukum fil jahiliyah. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, ya. Khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik juga di dalam Islam idza faqihu. Kalau dia faqih. Seperti misalnya Abu Sufyan, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Sebelum masuk Islam dia jahiliyah, ya, walaupun masuk Islamnya kan akhir-akhir itu dibanding sahabat yang lainnya, ya. Di masa jahiliyah beliau ini adalah orang yang terpandang. Begitu masuk Islam nggak jadi orang yang buruk, nggak, tetap terpandang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu contohnya, ya, adalah salah satu orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Pernah satu hari, ya, beliau dengan tergopoh-gopoh membawa sebilah pedang mau ngelabrak siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau ngelabrak gitu. Itu saking keselnya dengan dakwah Nabi SAW. Sahabat Nabi yang lemah, ya, mungkin dari kalangan orang miskin dan para budak, ketemu sama beliau, ya, mungkin diberikan perlakuan yang tidak baik. Tapi begitu masuk Islam, khiyarukum fil Islam juga, menjadi orang terpandang juga. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, kita tahu, ya, bagaimana kiprahnya ketika di masa jahiliyah, ketika di masa Islam pun juga begitu. Bukan mereka menjadi orang yang minder, ya, dulu saya jahiliyah begini, akhirnya malu gitu kan untuk berjuang bersama kaum muslim. Tidak, justru dia menggunakan, ya, keislamannya, ya, kepandaiannya, kepintarannya untuk perjuangan kaum muslimin. Nah ini, ya. Yang ketujuh, sebaik-baik manusia para hadirin sekalian adalah orang yang terbaik ketika melunasi hutang. Ini juga disebutkan oleh Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Maksudnya paling baik itu bagaimana? Ya, tepat waktu sesuai dengan janjinya. Itu paling baik gitu. Kemudian ketika dia tidak mampu, dia memberikan udzur, ya, memberikan penjelasan.
mungkin minta tambahan waktu dan lain sebagainya. Atau lebih daripada itu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membayar hutang dengan dilebihkan tanpa ya dipersyaratkan di awal. Misalnya hutang 1 juta, ya kalau dipersyaratkan nanti balikin 1.100.000, nah, itu jelas riba kan namanya. Tapi tanpa ada persyaratan di awal akad, lalu ketika dia bayar, dia lebihkan. Karena saudara kita, teman kita, tetangga kita telah berbuat baik kepada kita, maka itu aku akan balas kebaikan dia. Tanpa dipersyaratkan seperti ini dibolehkan ya, dan bukan termasuk riba. Ya, tanpa dipersyaratkan di awal akad. Itu pernah beliau demikian. Kemudian beliau bersabda, khairukum ahsanukum qadhaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya, ya. Karena hutang itu ya muamalah, menunjukkan sebuah komitmen seorang manusia, ya. Komitmen. Begitu juga menunjukkan attitude dari seorang itu, baik atau bertanggung jawab atau tidak, ya. Jangan sampai kita nanti di akhirat membawa hutang-hutang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sebaik-baik manusia adalah orang yang menepati janji. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, ulaika khiyarun, ya, khiyaru ibadillahi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling baik di sisi Allah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa itu? Al-mufuna wal mutibun. Orang yang selalu menepati janji. Janji dalam hal apa? Apa saja. Kita janji sama istri kita mau beliin sesuatu misalnya, atau janji kepada anak kita. Kadang kan suka ya kalau anak nangis gitu kan, ya nanti beliin es krim misalnya, paling mudah begitu kan. Begitu anak sudah nggak nangis nggak ditepatin itu, ya udah deh gitu. Nah, bahaya kalau ini kebiasaan, nanti anak kita itu akan belajar dari kita berbohong juga seperti itu, ya. Kalau misalnya ini ya kita berjanji begitu ya, anak itu biasanya akan nagih juga ya. Katanya mau beliin es krim, ya. Entar gitu kan. Entar kapan Bi atau Mi gitu kan. Ya entar, nggak tahu kan. Nah, orang yang menepati janji, apalagi janji dengan orang lain, aufu bil uqud. Itu di surat Al-Maidah, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepatilah akad-akad kalian. Karena ini menunjukkan kesolehan manusia, hablum minan nas. Kesolehan bagi seorang muslim itu tidak cukup antara dia dengan Allah saja, hablum minallah, ya, tidak cukup. Tapi harus termanifestasikan dalam hubungan kepada sesama manusia. Ya, dalam masalah janji misalnya. Memang berat gitu ya. Maka tidak heran kalau di dalam bahasa kita ya ada peribahasa janji adalah hutang gitu ya. Itu. Maka aufu bil uqud ya. Penuhilah akad-akad kalian. Wal mutibun. Orang yang berbuat baik. Semua manusia cinta dengan kebaikan ya. Apapun agama dan kepercayaan aliran agamanya semua. Itu apalagi Islam. Agama yang penuh dengan ajaran kebaikan. Tidak ada satupun ajaran Islam yang mengajarkan keburukan, apalagi terorisme, nggak ada, gitu ya. Jihad juga bukan ajaran teror, bukan, ya. Beda itu ya, beda jauh sekali. Ya. Kemudian yang kesembilan, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang adalah orang yang mudah dalam merapatkan barisan sholat. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian yang lentur pundaknya ketika di dalam sholat. Apa maksud alyanukum manakiba fis shalah? Yang pundaknya lentur di dalam sholat dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang mudah diatur ketika sholat berjamaah. Ketika dia disuruh maju, ayo maju, dia maju. Disuruh tafassahu agar melapangkan shaf, dia mau. Bahkan disuruh mundur pun karena mungkin tidak cukup, dia mau.
Bukan malah ketika sudah sempit dia sudah memaksakan diri sehingga sholatnya tidak normal begini tapi begini ya, karena kegencet ya, kegencet dari samping kanan samping kiri. Ketika sujud pun harusnya ya biasa, dia susah. Begitu juga ketika di belakang disuruh maju kadang susah. Ada beberapa masjid itu ya, ketika sudah iqomah, imamnya sudah berdiri siap untuk mengimami sholat, jamaahnya masih di belakang. Ayo Pak, maju Pak, gitu. Malah dorong-dorongan gitu ya, susah gitu. Ya, padahal ya, sebaik-baik shaf orang sholat itu ketika as-sufuful awal, yang paling pertama gitu. Seandainya orang itu tahu mafin nida wa fi shafil awal, dalam menjawab panggilan azan dan di shaf pertama, mereka itu harus mengundi para ikhwas sekalian. Siapakah yang berhak menempati shaf pertama ini? Diundi beneran itu. Itu kan sebuah permisalan yang sebenarnya sangat luar biasa yang diberikan oleh Nabi SAW. Tapi realitasnya ya kita masih belum hirs, belum punya semangat ya untuk memperebutkan shaf yang pertama ini. Bahkan ada yang mungkin datang di awal waktu, bukan di shaf yang pertama tapi justru yang paling belakang gitu ya. Ini laki-laki dewasa memang terbaiknya di depan. Nah, kemudian kalau wanita beda lagi ini kan. Ini konteksnya untuk kaum laki-laki. Jadi yang mudah ketika sholat ya, diatur dalam barisan sholat ya. Yang ke-10, sebaik-baik manusia kata Nabi SAW, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan makanan kepada siapa? Kepada siapa saja. Bahkan kepada orang kafir pun dibolehkan ya. Wa yut'amuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan dengan penuh kecintaan kepada orang-orang miskin ya, orang anak-anak yatim, bahkan asiron. Itu para tawanan. Tawanan itu tentu agamanya bukan Islam ya, ditawan dalam perang itu. Dikasih makan. Tahanan itu tidak boleh ditelantarkan ya. Kalau dia ditahan oleh kaum muslimin ya dikasih makan. Itu. Nah, ini sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang suka memberikan makanan itu orang yang memang dicintai, man. Orang yang suka memberikan makanan, apalagi suka mentraktir saudaranya, dermawan kepada tetangganya, kepada keluarganya, ini luar biasa ya. Dan orang yang paling lapang hatinya ya, orang yang paling lapang hatinya dan orang yang insya Allah paling banyak dan paling mudah rezekinya. Ini motivasi dari Nabi SAW untuk kita bisa cinta memberi, suka memberi makanan kepada saudara-saudara kita. Bahkan ada penelitian menarik ya, ada teman saya gitu kan meneliti tentang food waste ya sama food loss, yaitu makanan-makanan yang terbuang sia-sia. Ya, terbuang sia-sia baik itu berupa masih bahan mentah, sayur-sayuran, buah-buahan, atau makanan sudah dipesan kemudian tidak habis. Itu paling tinggi negara yang food waste dan food loss-nya paling tinggi itu adalah Saudi. Kemudian Indonesia, negara-negara muslim. Ya, negara-negara muslim. Jadi makanan terbuang sia-sia. Bahkan sampai busuk di kulkas. Ya, sampai busuk di kulkas, nggak diberikan kepada saudaranya. Padahal tingkat kemiskinan itu tinggi, orang butuh makanan itu tinggi. Ya, bahkan sudah ada orang yang sekedar buat konten, buat mukbang ya, makan disiarkan. Itu kadang setelah itu nggak dihabiskan. Hanya sekedar difoto, dibuat video, habis itu nggak dimakan, diberikan juga tidak, terbuang sia-sia. Nah, Islam saja mengajarkan kalau kita makan itu sampai dijilati loh, ya kan? Jangan dicuci terlebih dahulu, ini terakhir kalau sudah makan terakhir ya. Jangan pertama makan bareng-bareng, dijilati terus gini makan sama temennya, kasihan itu.
Ini kalau udah terakhir makan selesai, baru kita jangan cuci dulu, gitu kan? Dijilatin. Apalagi membuang makanan, gitu kan? Makanya, gitu kan? Bagus kalau misalnya ada gerakan sedekah makanan, gitu ya, makanan sehingga tidak terbuang. Mending kalau dikasih ke hewan piaraan seperti ayam ataupun yang lainnya, itu insya Allah bisa dimanfaatkan. Dan ini banyak, gitu ya, banyak sekali terjadi. Nah, yang ke-11 sebelum terakhir, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, mantola umruhu, ya, khairun nas, ya. Sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu, yang panjang umur, sepanjang-panjangnya umat Nabi Muhammad, ya. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma yajuzu dzalik. Sedikit yang bisa melampaui angka itu. Dan ini realita. Ya, umat Nabi Muhammad antara segitu, ya. Sedikit yang dikasih bonus sampai 70 ke atas lah. Sedikit itu. Makanya ketika di dalam Al-Qur'an ketika umur 40 tahun itu sudah mulai diingatkan banyak hal, gitu ya. Diingatkan untuk berbakti pada orang tua, banyak bersyukur, kemudian beramal soleh, banyak bertobat, menyerahkan diri kepada Allah, ya, dan lain sebagainya. Wa hasuna amaluhu, ya, bukan sekedar banyak, enggak, tapi paling baik. Orang yang sebaik manusia itu panjang umur dan paling baik amalnya, bukan sekedar paling banyak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, ya, paling baik amalnya. Ukuran kebaikan mengikuti sunnah dan ikhlas kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang atau manusia yang paling baik adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik kepada orang lain, paling bermanfaat. Kita punya keahlian, punya apa saja yang bisa bermanfaat kepada orang lain, maka bagikan, ajarkan, berikan. Ya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling bermanfaat. Inilah, ya, umat Islam yang memang dititahkan menjadi umat terbaik, sebaik-baik manusia. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan tentang sebaik-baik manusia. Paling tidak tadi ada 12 poin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan, ya, sehingga menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.